Aduh akang, kumaha aing telepon mah susah pisan. Au. Ya, kita tahu RK habis terjerumus dugaan korupsi di lingkaran Bank BJB. Kini masuk lingkaran ahem. Au au. Diduga ya, diduga. Kenapa Mimin bilang diduga? Karena berita ini simpang siur dari si A alias Neng Lisa bilang kalau ada anak dari hasil RK. Si RK-nya bilang ini ujian hidup yang tidak berkesudahan, malah minta didoakan. Situ yang berbuat ngapa minta doa sama netizen? Dugaan loh, dugaan. Kita kutip dari Okezone. Lisa Mariana tantang Ridwan Kamil lakukan tes DNA sang anak. Nah, sebelum ke sana, setelah berita ini viral, si Lisa ini mendapatkan kiriman chat WA agar kasus ini ditutup mengaku dari orang suruhan RK dengan tawaran sejumlah uang. Yang kalau beli bakso ini bisa traktir orang sekabupaten, ditawarin uang 500 juta, lalu ditambahin 2 miliar. Minta Lisa ini menutup kasusnya, nggak usah bongkar-bongkar di media sosial lagi. Lisa ini diminta untuk bicara dirinya halu di sosial media. Nah, kalau ini sudah meredup dan clear, baru ditambahin 2 miliar lagi. Jadi totalnya 2,5 miliar. Banyak banget itu, Cin. Lu nggak mau ambil, Cin? Nah, tapi si Lisa ini kekeh. Sejak awal dia nggak peduli siapa itu RK. Walaupun pejabat tinggi di negara ini, dia hanya minta si RK ini jujur dan bertanggung jawab kalau itu emang anaknya, dan bukan semata-mata karena uang. Lalu ada lagi setelah ini, orang yang mengaku suruhan RK chat si Lisa lagi. Mohon-mohon begini, minta tolong dibersihkan nama bapak, dan kalau ini sudah clear, yang dijanjikan sejumlah uang itu akan ditepati. Nah, orang ini mengaku orang suruhan dari tim si ibu. Nah, pasti ibu istrinya RK kan ya. Aduh, RK kurang apa itu ibu si A ya, cantik pisan, karir mentereng. Emang lah ya, kalau ngomongin lapis legit ini nggak ada habisnya. Nah, si Lisa ini nekat mau nelpon si ibu. Ya nggak mungkin istrinya RK ini mungkin mau gitu ya. Kata orang suruhan tim ibu itu, kalau sekarang semua urusan semua melalui dia. Nah, begitu ditantangin Lisa, ayo kita tes DNA. Nah, lalu diiyain sama tim dari si sebelah ini. Lisa ini sudah mau dan mengokekan untuk kita lakukan tes DNA. Tapi, kata tim sebelah lagi, cukup Lisa aja yang tes DNA, gak usah ketemu sama RK. Nah, gimana ceritanya mau tes DNA, tapi salah satu pihak tidak bertemu? Bukannya kalau mau tes DNA yang beginian nih, dua orang harus saling bertemu dan memberikan sampel DNA masing-masing untuk diperiksa. Kalau nggak ketemu, bisa aja sampel DNA yang diberikan punya orang lain dan hasilnya negatif. Mungkin loh ya, mungkin SOP-nya begitu. Harus sama-sama ketemu baru fair. Dan Lisa yang menolak dengan tegas, kalau mau tes DNA, ketemu bareng sama RK dan dites. Maksudnya begini ya, kita sebagai netizen yang budiman, mendengar ini agak rancu ya. Tiba-tiba si Lisa ini muncul di sosial media dan menuding ada anak dari si RK. Lalu RK-nya protes, mengaku itu bukan anak saya, kata RK, dan Lisa ini menantang tes DNA. Nah, kalau RK-nya benar, kenapa masih takut tes DNA? Kenapa kasus ini mencuat malah suruh kirim orang suruhan untuk chat menyelesaikan kasus ini? Kalau di posisi merasa tidak melakukan, kenapa tidak tes DNA saja? Dan kalau hasilnya negatif, tuntut balik si Lisa ini. Kenapa sudah mencemarkan nama baik dan fitnah? Beres urusan, nama RK akan bersih. Tidak mungkin kalau tidak ada asap, tidak ada api. Dan pengacaranya RK mengatakan kalau kasus ini sebenarnya sudah lama 4 tahun lalu dan sudah selesai. Kenapa mencuat lagi? Netizen budiman jadi berpikir, kalau kasus ini 4 tahun lalu, ini sudah selesai, berarti benar dong kalau ini pernah ada dan kemungkinan terjadi. Lalu RK mengklarifikasi lagi kalau Lisa 4 tahun itu datang saat sudah posisi hamil dan untuk masalah perkuliahan. Netizen budiman berpikir lagi begini, apakah si perempuan ini nampak semangat belajar, kuliah menggapai cita-cita, sampai dibantu dan bertemu? Nah, kan pertanyaan netizen jadi berpikir seperti itu. Emang iya, Lisa dengan profesinya sebagai model yang hot begitu, ada kepikiran untuk kuliah dan menggapai cita-cita kerja di kantoran atau PNS gitu? Ya, kita bukan menjengkali ya guys. Tapi, posisi dia sebagai model dan influencer dengan pengikut bejibun, emang dia mau kuliah lagi? Nambahin beban pikirannya kuliah untuk kejar semester sampai wisuda? Pertanyaannya simple, netizen budiman memang berpikir begitu sih. Nah, RK juga menulis kalau masalah ini sudah selesai 4 tahun lalu di hadapan keluarganya. Lalu, si Lisa ini membalas dengan postingan, ini adalah ibuku yang stroke 4 tahun lalu yang dibentak dan dipaksa tanda tangan oleh tim-tim mereka yang memaksa untuk membuat pengakuan kalau aku berbohong dipaksa tanda tangan, padahal sudah hamil 3 bulan. Nah, gimana menurut kalian guys? Menurut kasus ini seperti ada kerancuan ya. Kalau memang RK tidak melakukan dan tidak bersalah sama sekali, kenapa tidak tampil langsung tantang si Lisa ini untuk tes DNA?
kita segera ke rumah sakit tes DNA. Dan kalau hasilnya negatif, tuntut balik si Lisa ini karena sudah mencemarkan nama baik. Selesai urusannya, kenapa mesti panjang-panjang? Dan kenapa kirim orang untuk menyelesaikan kasus ini secara diam-diam? Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar.